Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, dengan hadirnya bulan suci Ramadan, semua elemen masyarakat muslim menyambut datangnya bulan istimewa ini dengan segala kegembiraan dan sukacita, karena kerinduan yang mendalam ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Kita telah melalui 10 hari pertama bulan Ramadan dan kini menginjak 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kita semua memahami bahwa tujuan akhir di bulan Ramadan ini atau menjalankan puasa selama bulan Ramadan ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut di atas, jika ditelaah ditemukan 4 dimensi nilai, baik spiritual maupun kemanusiaan. Yang pertama, ibadah puasa ditujukan kepada umat Islam yang beriman. Yang kedua, ibadah puasa adalah wajib hukumnya. Dan ketiga, ibadah puasa telah ada sebelum datangnya Islam. Dan keempat, tujuan puasa adalah untuk meraih gelar takwa. Jadi ibadah puasa banyak nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang diperoleh darinya. Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, kita tidak boleh merasa terbebani karena ada niat untuk menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Oleh karena itu, puasa Ramadan tidak sekedar menjalankan syariah, tetapi harus benar-benar sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai derajat keimanan dan ketakwaan tersebut tentu membutuhkan suatu proses. Di antaranya yaitu mengamalkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang dapat diidentikan dengan perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan maksud diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT di muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, buithu atau innama buithu liutamimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Dengan demikian, akhlak terpuji merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena akhlak terpuji merupakan salah satu identitas seorang muslim.
Bahkan keimanan seseorang muslim itu baru bisa dikatakan sempurna apabila dia memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Sebagaimana sabda beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisa'ihim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan yang menjadi tanggungannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlak atau budi pekertinya, yaitu selalu bermuka ceria, mencurahkan kebaikan, bertutur kata yang baik dan tidak menyakiti, bahkan tidak sombong dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang beriman yang paling baik adalah orang-orang yang paling baik kepada perempuan-perempuan yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan kerabat-kerabat perempuannya. Karena merekalah yang paling patut untuk memperoleh suatu perlakuan atau akhlak yang baik. Dari sabda Rasulullah SAW di atas juga menunjukkan bahwa akhlak yang terpuji itu merupakan suatu masalah yang urgen yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu hendaknya setiap pribadi yang mengaku dirinya seorang muslim, hendaknya dia memiliki akhlak yang terpuji sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai suri teladan dan panutan yang paling pantas dan baik. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Dan dalam surat Al-Qalam ayat 4 juga disebutkan bahwa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, kata Allah. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, karena begitu pentingnya akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah bagi seorang muslim, bahkan dikatakan pula bahwa akhlak merupakan simbol atau ikon bagi seorang muslim. Maka di sini akan dipaparkan secara sederhana mengenai puasa Ramadan sebagai wahana pembentukan akhlakul karimah. Di antara beberapa nilai akhlakul karimah yang diperoleh melalui puasa Ramadan, antara lain yang pertama adalah meningkatkan kesabaran. Puasa Ramadan membantu meningkatkan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan. Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran ditegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berpuasalah, yang bersabarlah,
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berdasarkan dalil di atas, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menyadarkan kesabaran kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, nikmat, serta bulan yang banyak memberikan pelajaran dan pendidikan yang berharga bagi umat Islam. Sebab dengan datangnya bulan yang istimewa ini, masyarakat muslim akan lebih banyak belajar bersabar dalam menghadapi permasalahan, tidak mudah marah, bersikap loyal terhadap sesama, dan memiliki sikap empati serta peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang kesemuanya itu tentu tidak lepas dari turut andilnya bulan suci Ramadan dalam pembentukan akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah serta meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan. Puasa Ramadan membantu meningkatkan kedisiplinan dalam mengatur waktu dan aktivitas. Berkaitan dengan datanya bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, tentunya diharapkan mampu menjadi pilar dan motivasi bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Undar untuk tidak bermalas-malasan bekerja, tetapi berupaya meningkatkan disiplin diri dan etos kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Karena kita melakukan semua itu atau semua kepekerjaan itu dengan niat karena Allah, dan tentunya disertai doa agar apa yang kita kerjakan hendaknya selalu berada di jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kedisiplinan ini dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita harus patuh pada waktu sahur dan buka. Kapan harus sahur, kapan harus buka, itu sudah ditentukan waktunya dan yang harus kita patuhi secara disiplin. Kita bangun untuk makan sahur saat dini hari dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi bahwa kita bekerja dengan bangun lebih pagi agar mendapatkan rezeki yang halal. Kaum muslimin dan muslimat agar dapat menjalankan saum atau puasa dengan tetap kuat dan sehat di siang harinya. Perlu mengatur ritme bekerja agar tubuh mendapatkan istirahat yang cukup. Oleh karena itu, hal ini ditunjukkan juga dengan diubahnya jam kerja di lingkungan Undar yang semula sebelum Ramadan jam kerja mulai jam 8 sampai jam 15. Dia diubah menjadi jam 9 atau mulai jam 9 sampai 14. Sehingga para karyawan atau pegawai dapat pulang lebih cepat agar memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan buka puasa bersama keluarga selama bulan Ramadan ini. Kemudian nilai akhlakul karimah yang ketiga yang ditimbulkan pada puasa bulan Ramadan ini yaitu meningkatkan empati. Puasa Ramadan membantu meningkatkan empati terhadap orang lain yang membutuhkan. Bulan suci Ramadan ini hendaknya dapat kita jadikan suatu momentum untuk dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama manusia, khususnya kepada orang-orang yang kurang beruntung, melatih kepekaan terhadap kesulitan orang lain, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Puasa Ramadan bukanlah sekedar menahan haus dan lapar saja,
Maka ibadah puasa sejatinya juga untuk melatih pengendalian diri dan merasakan penderitaan orang lain. Oleh karena itu puasa Ramadan ini harus dimaknai untuk menumbuhkan empati, ya, untuk membangun solidaritas sosial yang kuat. Lebih lanjut, di bulan Ramadan ini Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk lebih banyak beribadah dengan sedekah, dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, dan diakhiri dengan zakat fitrah sebagai wujud bantuan dan berbagi kepada sesama. Dalam hal ini Sivitas Akademika Undar melalui atau dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Agama LPA Trisula dan Pondok Kampus Undar berdasarkan surat keputusan Rektor Undar nomor 005 garing SK garing Undar garing 2 Romawi garing 2025 tertanggal 20 Februari 2025 pada bulan suci Ramadan kali ini juga ikut berbagi-bagi pada sesama dalam bentuk bagi-bagi takjil gratis, bagi-bagi pakaian masih layak pakai kepada masyarakat di sekitar kampus, dan bahkan secara spiritual juga berbagi ilmu pengetahuan agama melalui kajian Ramadan in kampus seperti yang dilaksanakan saat ini. Karena pada hakikatnya Allah melalui Rasulullah sedang melatih umatnya agar bisa membangun empati, kasih sayang, dan membangun solidaritas kepada orang lain. Yang mana kasih sayang tersebut dimensinya sangat luas, tidak sekedar dimensi konsumtif saja, melainkan dimensi spiritual atau moral, juga kehidupan sosial, dimensi ekonomi, dan lain sebagainya. Ini juga harus ditingkatkan. Kemudian nilai keempat adalah nilai ketaatan atau meningkatkan ketaatan. Puasa Ramadan juga membantu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan sebagaimana namanya hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan dan tidak dapat dilaksanakan pada bulan lain kecuali untuk mengqadha. Dalam arti mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Jadi puasa harus dimulai dengan niat pada malam sebelum puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dilarang makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa selama bulan Ramadan. Bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlimpah. Di samping keutamaan-keutamaan puasa, dalam puasa Ramadan Allah juga menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk ibadah atau perbuatan baik lainnya. Jadi maksudnya bukan hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan itu juga ditingkatkan, juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bagi mereka yang meninggalkannya puasa karena sesuatu alasan yang dibenarkan, maka Allah juga mewajibkan untuk menggantinya di waktu yang lain. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa atau karena mungkin sudah tua renta atau mungkin karena sakit, ya, mereka wajib membayar fidyah. Hal ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan yaitu beberapa hari tertentu
Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, atau hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Maksudnya berat tadi seperti karena sakit, ya, karena tua, yaitu memberi makanan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, jadi tetap menjalankan puasa, maksudnya, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan bagi mereka yang sengaja tidak melaksanakan puasa selama bulan Ramadan tanpa satu alasan yang dibenarkan, tentu dia akan tetap mendapatkan dosa. Kemudian nilai terakhir yaitu meningkatkan keikhlasan. Puasa Ramadan membantu juga meningkatkan keikhlasan dalam mentaati perintah Allah. Puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan momentum yang sangat penting untuk membangun pribadi muslim yang memiliki keikhlasan. Keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitas kehidupan berdasarkan pada ketiga aspek, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Seorang yang beribadah puasa didasarkan pada nilai keikhlasan dalam hati semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala tersendiri di hadapan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asrun amsaliyah ila sab'i mi'atin di'afin. Qala Allahu ta'ala wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana ajri bihi yad'u syahwatani wa ta'amuhu min ajli lisaimi farhatani farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbi wala khulufun fi adyabu indallahi min rihil miski. Rawal Bukhari Muslim. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi ada yang mengatakan balasannya itu diumpamakan sebagai 10 cabang, dan setiap cabang itu ada 100, sehingga ada 70, sehingga itu dijumlahkan menjadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, jadi masih dalam hadis tersebut, jadi kemudian Allah berfirman, kata Nabi, kecuali amalan puasa. Nah, amalan puasa tersebut adalah untukku, lebih khusus untuk aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat atau hawa nafsu dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan pada saat berbuka dan kebahagiaan pada saat liqa atau bertemu atau berjumpa dengan Robnya atau Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang bau minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar dan pemirsa yang bahagia, ketentuan-ketentuan Allah SWT mengenai puasa Ramadan yang demikian sempurna mengisyaratkan kemuliaan dan pentingnya puasa bagi orang yang beriman, yaitu agar dapat menjadi orang
yang bertakwa. Dengan demikian, puasa Ramadan memiliki makna ketaatan makhluk kepada Sang Penciptanya. Karena dengan berbagai persyaratan yang ditentukan dengan ikhlas, kita tetap melaksanakannya dan sekaligus menjadi media untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu dengan saum atau menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik atau amal saleh. Demikianlah beberapa nilai akhlakul karimah yang dapat ditumbuh kembangkan melalui ibadah puasa Ramadan. Tentu masih banyak lagi beberapa nilai yang belum bisa dimasukkan atau ditulis pada makalah ini. Semoga makalah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan memberikan rahmat, ampunan serta pembebasan api neraka dari Allah SWT. Dan juga sebagai tujuan utama berpuasa kita akan benar-benar tercapai, yaitu memperoleh derajat orang yang muttaqin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.